Jadi dalam kegiatan budidaya ayam, budidaya berkebun, tanaman, perawatan itu menjadi bagian sukses dari keberhasilan kegiatan berkebun atau bertani. Nah, dalam kegiatan perawatan itu sebenarnya adalah sebuah perilaku manajemen, ya. Perilaku bagaimana apa yang menjadi target tujuan itu bisa mencapai tahap-tahap keberhasilan yang sampai maksimal. Nah, dalam kegiatan budidaya ayam maupun khususnya berkebun ini sedulur, beberapa aspek atau beberapa poin dalam kegiatan perawatan itu, yang pertama adalah mencabut atau mengurangi gulma-gulma atau rerumputan yang ada di bedengan kita, ya. Nih, jadi supaya airnya, rumput tidak mengambil jatah makanan dari tanaman itu sendiri. Nah, rerumputan ini saya kumpulkan karena ini saya jadikan kompos, ya. Nah, yang kedua itu adalah kegiatan menyiram secara berkala atau rutin. Karena saya di sini airnya penuh banyak, maka saya sesuaikan debit atau air yang saya kocor. Tapi saat musim panas demikian ini saya tambah. Minimal saya lakukan sekali sehari. Dan ini yang membuat tanaman cabai kita itu relatif hijau segar meskipun saat panas terik dan musim kering demikian ini. Jadi itu adalah menyiram. Nah, yang ketiga sedulur, dalam masa perawatan seperti ini tanaman mulai tumbuh, tentu itu adalah pemberian pupuk, ya. Pupuk mungkin urea atau NPK. Tapi karena saya di sini berkebun organik, saya mengurangi penggunaan yang namanya urea, NPK maupun pupuk-pupuk yang lain, termasuk jenis pestisida, herbisida, fungisida, insektisida, ya. Jadi ketika dia memang saatnya dalam fase vegetatif, fase pertumbuhan fisik, maka tentu kita berikan pemberian yang namanya unsur tadi, nitrogen, kalium, fosfat atau fosfor di luar unsur hara mikro lain. Nah, ini nanti pada saat misalnya ini udah mulai tumbuh, tentu ada pemberian ya insektisida, mengurangi potensi hama dan penyakit. Jadi itu tahapan perawatan lanjutan, yaitu pemberian pupuk. Nah, perawatan lain, kegiatan menjalar begini itu adalah mengurangi yang namanya cabang khususnya tersier, ya. Supaya apa? Nutrisi yang diserap oleh akar itu lebih mampu membuat itu batang menjadi lebih kuat, lebih besar, ya. Sehingga pada akhirnya dia mampu lebih cepat tumbuh, ya. Dan juga nanti cabang sekunder kita pelihara, karena cabang tersier itu pasti lebih menghabiskan energi. Nah, ini jadi ini adalah kita potong daun-daun khususnya yang di bagian bawah dan juga itu cabang-cabang tersier, ya. Nah, dan ini tentu seperti saya, karena bagian dari pembelajaran ini saya tidak buang, ini saya jadikan pupuk hijau, ya. Pupuk hijau, kalau tadi rerumputan jadi kompos, jadi humus, ini saya jadikan pupuk hijau. Karena saat hijau demikian ini kandungan nutrisinya, nitrogennya sangat tinggi. Nitrogen, fosfat atau kalium ataupun mungkin itu unsur lain itu sangat tinggi. Jadi ini ketika jadi kering pun, jadi busuk pun, ya akan jadi pupuk, humus, kompos. Tapi begitu ini masih hijau, ini saya akan kumpulkan jadikan pupuk. Nanti bisa dilihat bagaimana aplikasinya. Nah, jadi mengurangi yang namanya tadi cabang yang tidak perlu, supaya batang lebih besar dan juga lebih kuat, khususnya di tanaman seperti tanaman sayur, ya.
tanaman buah, ya, tanaman pangan. Nah, ini sedulur. Jadi ketika ini tumbuh begini dengan sistem tumpang sari, tentu kita akan bisa menambahkan lagi media tanam yang memang mengandung unsur-unsur hara makro dan mikro, sehingga meskipun ini tumpang sarinya agak padat, itu tanaman tetap tumbuh subur dengan bagus, ya. Jadi pemberian lagi media tanam lanjutan, mungkin itu kompos organik dari kotoran hewan, mungkin itu dari humus dari rerumputan kering yang sudah jadi tanah, itu tentu akan membantu menyuburkan. Karena seperti tadi saya bilang, saya tidak memberikan pupuk urea NPK, ini semua lebih kepada ini humus ini, ya. Ini adalah bedengan yang sifatnya organik ini, ya, dan dari unsur-unsur rerumputan yang dikeringkan. Jadi ini sedulur dalam masa perawatan. Nanti pada masa perawatan berikutnya, tadi pupuk buah, pupuk bunga, dan juga itu kemudian hama, insektisida, itu adalah bagian dari perilaku sukses para pekebun yang memang masuk kelas semi intensif, ya. Kelas semi intensif itu berarti minimal seperti saya selagi bereksperimen itu menanam cabai sudah 300 titik batang, ya, di 3 titik, ya. Di sini sekitar 150. Nah, paria juga itu saya sudah menanam sekitar 100 titik, ya, dengan lanjaran kawat demikian ini, dan semua bereksperimen menggunakan sumber daya lingkungan, berusaha mengeluarkan uang seminim mungkin dan mendayagunakan potensi yang ada semaksimal mungkin. Jadi ketika sudah masuk fase-fase lanjutan, tentu kita dituntut untuk bisa melihat apa yang menjadi masalah dan mencari solusi dari masalah itu sendiri. Kira-kira demikian sedulur, dalam masa perawatan itu menjadi bagian sukses dari apapun pilihan-pilihan profesi dan pekerjaan kita. Salam sehat selalu.